Shalom saudara pendengar yang terkasih. Kita kembali berjumpa di dalam acara perenungan firman Tuhan. Dan kita merenungkan dengan tema perlahan tetapi tetap fokus mencapai garis finish. Perlahan tetapi tetap fokus mencapai garis finish. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, surat ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Meskipun dalam penderitaan, isi surat ini justru penuh sukacita dan semangat. Pada pasal yang ketiga, secara khusus berbicara tentang meninggalkan kehidupan lama dan mengejar pengenalan akan Kristus. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup. Saudara, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan iman seperti sebuah perlombaan menuju garis finish. Dalam lomba yang penting bukan siapa yang paling cepat di awal, tetapi siapa yang tetap berlari sampai pada akhirnya. Saudara pendengar yang terkasih, banyak orang yang bersemangat di awal-awal kehidupannya, namun seringkali yang terjadi pada akhirnya menjadi yang terbelakang. Kelihatan di awal rajin berdoa, melayani, membaca firman, tetapi perlahan kehilangan fokus ketika menghadapi tantangan, masalah, bahkan berbagai macam godaan dunia. Namun kita lihat bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi yang tercepat. Ia hanya meminta kita untuk tetap setia dan terus melangkah. Saudara yang terkasih, perlahan tidak berarti kalah. Seringkali kita merasa tertinggal, melihat orang lain lebih cepat sukses, lebih cepat diberkati, atau lebih cepat mencapai mimpinya. Tapi ingat, tiap-tiap orang ada jalannya masing-masing. Kecepatan kita tidak diukur dengan kecepatan orang lain. Yang penting adalah kita tetap bergerak ke arah yang benar. Nah, saudara, ada sebuah ilustrasi. Pada suatu ketika, seekor kura-kura dan kelinci berlomba. Pemilik masing-masing memasukkan hewan tersebut, hewan piaraan mereka dalam sebuah tempat perlombaan atau fable. Tentu secara pemikiran kita pasti berpikir bahwa kelinci yang pasti menang karena kelinci larinya cepat. Sedangkan kalau kita perhatikan kura-kura, jalannya lambat. Saudara, apa yang terjadi ketika mulai start? Keduanya bereaksi. Kelinci mulai berlari dan kura-kura pun mulai berjalan dengan pelan. Namun, meskipun kelinci bisa berlari dengan cepat, namun dia tidak fokus pada gangguan yang ada di sekelilingnya. Langkahnya terhenti, menoleh ke samping ke arah penonton, dan kemudian dia berjalan lagi. Tidak lama kemudian ia menoleh ke belakang dan memutar haluan. Kembali berlari ke belakang dan akhirnya ia tidak sampai pada garis finish. Bagaimana dengan kura-kura, saudara? Ia tidak cepat berlari. Ia berjalan pelan
Tapi ia tidak berhenti. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan tantangan dan rayuan yang ada di sekelilingnya. Sekalipun ia mendengarkan, tetapi dia tidak terpengaruh. Tidak terganggu dengan kata-kata penonton kura-kura lemah, jalannya lambat, dan lain-lain sebagainya. Saudara, ia terus tekun berlari, ia tekun berjalan sampai akhirnya tiba di garis finish. Ketekunan mengalahkan kecepatan tanpa fokus. Saudara yang terkasih, Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Kadang ia memperlambat langkah kita, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membentuk karakter dan memastikan kita siap ketika sampai di garis finish. Memastikan kita siap sampai di garis finish. Maka yang kita lakukan adalah fokus pada tujuan, bukan pada gangguan. Seperti yang kita baca tadi di dalam Filipi 3 ayat 14, Paulus berkata, ia berlari-lari kepada tujuan. Saudara yang terkasih, kata berlari-lari menunjukkan konsistensi, bukan sekedar semangat sesaat. Kuncinya adalah fokus dan tekun. Lalu bagaimana supaya kita fokus? Paling tidak kita belajar pada bagian ini bagaimana supaya kita fokus. Yang pertama adalah untuk tetap fokus kita harus belajar meninggalkan yang di belakang kita. Saudara, ada banyak hal yang di belakang kita. Ada luka masa lalu, ada kegagalan, ada dosa yang pernah menjerat kita, atau bahkan keberhasilan yang membuat kita puas diri. Saudara, kalau kita terus menoleh ke belakang, kita akan kehilangan arah ke depan. Seperti pelari yang tidak bisa memenang jika matanya selalu menengok ke belakang. Paulus menuliskan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah memenangkan atau menangkapnya. Paulus adalah rasul besar, penginjil luar biasa, penulis separuh perjanjian baru. Namun saudara, ia tetap berkata bahwa ia belum menangkap tujuan akhirnya. Apa yang dimaksudkan Paulus dalam hal ini? Saudara, Paulus rendah hati dan sadar bahwa pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup, bukan dalam sesaat. Tidak ada titik di mana kita bisa berkata, aku sudah cukup rohani. Selama kita masih hidup, kita masih dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Maka jangan cepat puas dengan pencapaian rohani atau pelayanan yang kita lakukan saat ini. Tuhan masih mau membawa kita lebih dalam lagi. Saudara yang terkasih, selanjutnya Paulus melanjutkan tulisannya dengan mengatakan, melupakan apa yang telah di belakangku. Kata melupakan di sini bukan berarti menghapus ingatan, melainkan tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai atau menghambat langkah kita. Masa lalu yang perlu dilupakan adalah melupakan dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan, yang saudara lakukan, yang sudah diampuni. Jangan biarkan rasa bersalah menahan kita, menghalangi kita. Saudara, si jahat itu tidak akan pernah berhenti menuduh kita sebagai orang berdosa meskipun kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan hal-hal itulah yang sering kali membuat kita tidak berani melangkah, karena kita terus tertuduh bahwa kita orang berdosa sekalipun Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan tuduhan-tuduhan ini saudara melemahkan kita dan membuat kita tidak maju dalam iman serta pertumbuhan rohani kita. Bagaimana cara si jahat menuduh kita? Melalui pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, lalu kita mulai memiliki perasaan-perasaan yang melemahkan diri kita. Jadi saudara, kita berhati-hati, kita melupakan dosa-dosa di masa lalu yang sudah diampuni oleh Tuhan. Melupakan
keberhasilan masa lalu. Bukan cuma melupakan dosa, tapi melupakan keberhasilan masa lalu. Jangan terjebak dalam nostalgia rohani yang membuat kita berhenti berjuang, bahkan bisa membuat kita sombong. Ingat, kesombongan adalah alat untuk menjatuhkan dan menghancurkan diri kita sendiri. Masa lalu, keberhasilan di masa lalu adalah menjadi penguat kita, penyemangat kita, bukan untuk melemahkan dan menciptakan kesombongan dalam diri kita. Yang ketiga, melupakan luka dan kegagalan. Saudara, anak-anak muda saat ini terjebak dalam yang namanya luka dan kegagalan. Ada seorang anak muda yang terpaksa cuti dari kuliahnya karena dia sakit. Menurut keterangan dari ibunya bahwa anak ini kalau kambuh, seringkali dia tutup telinganya karena kata anaknya, ia mendengar suara-suara yang mengatakan kepadanya, "Kamu tidak berguna, kamu hina, kamu tidak layak, kamu bodoh." Padahal anak ini sangat rajin ibadah, rajin melayani, dan dia sungguh-sungguh kalau dia melayani. Tetapi dengan kondisi seperti ini, saudara pendengar yang terkasih, membuat dia harus cuti dari kuliah. Setelah saya menganalisa penjelasan yang panjang dari ibunya, seperti apa latar belakang anak ini sebelumnya, saudara, maka saya menemukan bahwa anak ini belum beres dari yang namanya luka batin. Saya katakan kepada ibunya, meskipun dia komunikasinya dengan orang lain, dengan temannya, dengan papanya, mamanya, atau dengan saudara-saudaranya sudah lancar, itu belum tentu tidak menjamin bahwa luka batinnya sudah dibereskan. Dia harus menyelesaikan luka batin itu. Saudara, kenapa? Karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru di depan kita, maka perlu melupakan kegagalan, perlu melupakan hal-hal yang ada di belakang, melupakan luka yang pernah kita alami. Hidup kita tidak bisa maju jika kita terus menoleh ke belakang. Tuhan bekerja di depan, bukan di masa lalu. Karena yang penting adalah kemana kita melangkah, bukan apa yang telah kita lewati. Itulah kunci pertama bagaimana kita bisa fokus. Yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk mengarahkan diri adalah epekteinomenos, yang memiliki pengertian meregangkan diri sepenuhnya di ke depan. Seperti seorang pelari, saudara, yang mencondongkan tubuhnya untuk mencapai garis finish. Apa artinya, saudara? Ada upaya aktif dan kesungguhan dalam mengejar tujuan rohani. Hidup beriman bukan pasif. Kita harus berjuang, berdisiplin, dan fokus. Rohani yang matang tidak datang otomatis, saudara. Kita perlu melatih diri, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman, dan pelayanan. Saudara, ada seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda. Ia takut jatuh, jadi matanya terus melihat ke bawah, ke bagian pedal dan roda sepeda. Akhirnya, saudara, ia malah oleng dan jatuh. Ayahnya berkata, "Nak, lihat ke depan, fokus ke arah yang kamu mau tuju." Ketika anak itu mulai memandang ke depan, tiba-tiba ia bisa menjaga keseimbangan dan terus melaju. Saudara, kadang dalam hidup rohani kita terlalu sibuk memperhatikan roda, masalah, kekurangan, atau rasa takut kita sampai kehilangan arah. Tuhan ingin kita angkat kepala, pandang ke depan, dan percaya bahwa Ia memegang kita. Saat fokus kita benar, langkah kita akan stabil. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita tetap fokus? Adalah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah.
berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itulah yang pengharapan kita adalah sebuah hadiah. Tentunya hadiah ini bukan materi, saudara, tetapi hadiah yang lebih berharga dari materi. Kata berlari-lari, saudara, menunjukkan gambaran seorang pelari dalam stadion Yunani kuno. Ia tidak berhenti, tidak melambat, dan tidak menoleh ke belakang. Saudara pendengar yang terkasih, dalam konteks iman, tujuan ini berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Berbicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan hadiah itu berbicara tentang mahkota kehidupan. Keselamatan yang sempurna di surga. Saudara, 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara pendengar yang terkasih, hidup iman adalah maraton, bukan spirit. Kemenangan bukan bagi yang cepat, tetapi bagi yang setia sampai akhir. Ini adalah tujuan akhir dari perlombaan. Perlombaan iman, panggilan untuk hidup kekal bersama dengan Kristus. Panggilan surgawi berarti Allah memanggil kita untuk hidup di atas standar dunia. Hidup kita diarahkan ke surga, bukan ke ambisi dunia. Fokus kita bukan pada hadiah dunia, tetapi pada Kristus sendiri sebagai hadiah terbesar. Saudara pendengar yang terkasih, kita tidak berlari untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan yang memanggil kita ke hadiran yang kekal. Kalau Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan." Tuhan menghargai ketekunan lebih dari kecepatan. Ketekunan menghasilkan kemenangan. Yang penting bukan berapa cepat kita tiba, tetapi apakah kita tetap setia sampai akhir. Yesus sendiri menjadi teladan kita. Ia tidak menyerah di tengah jalan salib. Ia tetap fokus sampai berkata, "Sudah selesai." Saudara pendengar yang terkasih, mungkin hari ini langkahmu, langkah saya terasa terlambat, terasa lambat. Doa kita belum dijawab, mimpi kita belum jadi nyata. Tapi percayalah, selama kita tetap fokus pada Yesus, kita sedang menuju garis finish yang Tuhan sudah sediakan. Jangan menyerah, jangan berhenti. Mungkin perlahan, tapi yang penting tetap melangkah dan tetap fokus. Pada akhirnya bukan kecepatan kita yang Tuhan nilai, tetapi kesetiaan kita dalam menyelesaikan perlombaan iman. Jadi saudara-saudara pendengar yang terkasih, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Jangan berhenti bertumbuh. Selalu ada level rohani berikutnya yang Tuhan ingin kita capai. Lepaskan masa lalu, baik luka, dosa maupun keberhasilan. Jangan biarkan itu menahan kita untuk lebih maju. Tetaplah fokus. Dunia penuh gangguan. Jaga mata rohanimu. Tetap tertuju pada Yesus. Bertekun. Kalau memang kita merasa lambat, jangan khawatir. Yang penting kita tidak berhenti. Ingat, hadiah sejati. Tujuan akhirnya bukan sukses duniawi, melainkan mengenal Kristus dan menerima mahkota kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar, dan saat ini kami mau memohon kepada Tuhan, tolonglah kami agar dalam perjalanan iman kami di dunia ini kami tetap fokus kepadamu, walaupun lambat tetapi pasti
kami mencapai garis finish yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.